Perbedaan foto di ijazah Jokowi ternyata sudah dicurigai tim sesnya pada Pilgub DKI Jakarta. Bicara soal kecurigaan terhadap foto itu sudah dibicarakan di 2012. Oh, sudah ya? Iya. Itu kan salah satunya juga Dr. Jul ya yang pernah bicarakan juga. Iya, 2012. Memang Dr. Jul kan juga sekitar udah rame kan gitu. Nah, ketika kita bicara itu kan kemudian begitu nama saya disebut oleh Peter di media, maka saya segera komunikasi sama Denny Iskandar. Baru jadi beritanya itu hari apa ya waktu itu kalau nggak salah Jumat ya, saya ingatnya hari Jumat aja. Hari Jumat malam saya ditelepon, tiba-tiba ada orang bilang kamu kok bersekongkol. Kaget saya, lu sekongkol sama apa nih? Baca berita, udah dikirimin link berita. Ada senior namanya Riano Oska. Riano Oska itu pengurus DPP PA Gemini. Dia telepon menyatakan saya itu bersekongkol soal apa nih teman-teman Gemini gitulah, sering ngegas aja gitu. Bersekongkol soal apa? Baca di berita apa? Dikirimlah berita malam-malam tuh loh. Begitu saya baca beritanya, kaget saya, loh kok namaku disebut sama Peter gitu. Nah itulah kemudian saya langsung telepon ke Denny, Dan ceritanya gimana nih Dan? Saya bilang gitu, gini Om ceritanya. Akhirnya Denny cerita lah. Iya dia selalu manggil saya Om. Kadang saya juga manggilnya Om dia gitu loh. Kakrapan lah saya teman-teman gitu. Ini Om ceritanya gitu, bahwa yang seperti tadi saya ceritakan, awal kecurigaan soal foto, kemudian soal pembentukan tim verifikasi. Nah saya sebagai orang partai begitu dinyatakan verifikasi faktual sudah sah, ya itu kita daftarkan gitu. Nah itu setelah rame, ya baru mulai rame, iya. Foto wisuda yang diklaim wisuda Jokowi bersama-sama teman kuliahnya, jika kita perhatikan baik-baik, banyak sekali keganjilannya. Yuk kita mulai perhatikan. Pertama, Universitas Gadjah Mada di era 80-90-an, di mana saya sangat tahu persis bahwa tidak pernah melakukan wisuda di malam hari. Sedangkan ini menunjukkan foto di dalam ruangan di malam hari. Kedua, saya tahu dulu UGM melaksanakan wisuda 4 kali setahun, yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober. Sedangkan foto ini Desember 85. Lihat mortarboard orang-orang ini, longgar tidak sesuai dengan lingkar kepala mereka. Tasel topi toga ini membentuk sudut miring, harusnya membentuk sudut 90 derajat sesuai dengan gaya tarik bumi. Terakhir, secara umum orang-orang dalam foto ini matanya tidak fokus kepada satu arah. Ada yang ke kiri, ke kanan, bahkan ada yang seperti kosong pandangannya. Padahal suasana wisuda itu adalah momen bahagia sekali seumur hidup. Kenapa raut muka mereka tidak tampak bahagia? Referensi konten ini berdasar postingan akun Instagram resmi Presiden Joko Widodo. Jadi perlu ditegaskan ini bukan foto editan dari pihak UNC, melainkan sesuai foto yang ada di Instagram Jokowi. Saya hanya ingin menunjukkan beberapa kejanggalan di foto wisuda ini. Ini ada tangan setan muncul di antara dua mahasiswi. Warna muka orang ini beda dengan warna telinganya karena wajah orang ini di-crop lalu ditempel pada tubuh orang lain. Teman Jokowi ada yang juling matanya, perhatikanlah mata orang ini. Orang ini juga juling matanya, ternyata banyak juga teman Jokowi yang juling ya. Foto ini lebih lucu lagi, lihat ujung kuping atasnya menempel di tulang pipi. Orang ini kupingnya sompal seperti kuping Holyfield digigit Mike Tyson. Dan ini yang diklaim foto Jokowi mengkrop mukanya terlalu kecil sehingga tidak imbang dengan telinga yang lebar seperti antena parabola. Jokowi memanas lagi. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI menyebut tidak menyimpan salinan ijazah Jokowi. Sementara KPU DKI Jakarta memberikan ijazah Jokowi sama dengan yang beredar di media sosial. Sementara itu, di sebuah forum, Presiden Prabowo menyebut ada sosok yang ingin terus berkuasa. Siapa sebenarnya yang sekarang memegang kendali kekuasaan? Untuk mengulasnya, to the point aja. Kita akan berbincang dengan analis sosial politik, Ubedillah Badrun. Bang Ubed? Ya. Selamat sore. Selamat sore Bang Ego. Selamat sore Bang Ubed. Ya, selamat sore Mas Bung. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Ya, ini pertanyaan menarik. Arsip Nasional Indonesia, ANRI, itu tidak menyimpan salinan ijazah Jokowi. Ini yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya asli nggak sih ijazah itu? Nah, saya kira itu ini ya luar biasa isu ijazah ini karena kurang lebih hampir 2 tahun belum tuntas juga. Itu kan menunjukkan bahwa
ada persoalan serius dalam soal ijazah ini. Ya. Bisa jadi ya karena pihak Jokowi atau bahkan pemerintah, KPU atau bahkan kampus UGM gagal meyakinkan publik. Kan sebenarnya sederhana itu kan. Ya, betul. Bagaimana kemudian pihak Jokowi meyakinkan publik? Tinggal menunjukkan ijazahnya, lalu kemudian membuktikan bahwa ijazah itu asli begitu. Jadi pertama saya kira itu kegagalan komunikasi dari faksi atau kelompok Jokowi ya kepada publik. Kemudian yang kedua, ini kan sebenarnya persoalan sederhana ya sebetulnya. Menurut saya sederhana, sangat sederhana. Kita semua pernah di kampus, kita semua punya ijazah. Kenapa kemudian tidak mau menunjukkan kepada publik begitu bahwa ijazah ini asli? Itu kan ketidakmauan itu menimbulkan kecurigaan publik. Nah, di antara ketidakpercayaan publik kepada keaslian ijazah itu karena keraguan Jokowi sendiri untuk menunjukkan kepada publik sebetulnya. Andaikan beliau mau menunjukkan kepada publik, ini loh ijazah saya asli. Dan kan informasi yang waktu itu kita terima bahwa Jokowi pernah menunjukkan ijazah asli di depan media, tapi tidak boleh untuk dipublikasi. Bang Rustam Effendi, TPUA itu putranya beliau itu berteman dengan putranya Dumatno. Nah, putranya Dumatno itu yang bilang ini foto bapak saya gitu, Dumatno Budi Utomo ya, atau Pak Gere. Ya, artinya kan seharusnya kalau Pak Rustam Effendi itu salah, harusnya kan pihak Dumatno segera mengklarifikasi atau pihak Joko Widodo segera mengklarifikasi. Ini kan yang aneh adalah konsistensi tidak pernah mengklarifikasi. Itu kan yang aneh itu. Tiba-tiba lapor. Nah, sekarang pertanyaan saya tentang Dr. Andes, Pak, gimana Pak? Coba dari Pak Luyanto, pernah dengar nggak sebagai ordal? Ya, kalau dalam konteks pemberitaan yang sudah rame, ya kan konteks pemberitaan sudah rame waktu itu, kan akhirnya muncul juga perkembangan bahwa ketika menjadi wali kota, Pak Jokowi gelarnya adalah Dr. Andes. Itu terbukti di beberapa spanduk, ya kan, ketika spanduk mengunjungi Cerita di situ tertulis Dr. Andes. Kemudian ada foto orang dengan di meja kerjanya beliau, tertulis juga di papannya itu adalah Dr. Andes Joko Widodo. Ya, ada fotonya juga ya. Cuma saya nggak punya, waktu itu ditunjukin. Ya, nanti coba kita. Waktu itu ditunjukin ya ketika peristiwa ini sudah rame. Oh ya, sudah. Nah, itu adalah Dr. Andes. Gitu. Nah, itu kan menariknya di situ. Nah, kemudian bergeser ke Jakarta menjadi insinyur. Mungkin ya ada sedikit fakta dan sedikit opini lah. Gitu. Nah, disinilah kemudian saya bicarakan yang bisa mengetahui persoalan itu adalah Andrinov. Kenapa? Karena Andrinov adalah konsultan pribadinya Jokowi. Dia korek lah, sehingga dia kemudian mengkoreksi gelar dari insinyur menjadi Dr. Andes menjadi insinyur itu. Nah, kemudian dalam konteks verifikasi faktual kan di DKI dibentuk oleh Yudi Diantoro itu selaku ketua KPU waktu itu dengan tim Denny Iskandar masuk, kemudian si Sarif itu juga masuk, itu berkunjung ke UGM yang seperti tadi saya ceritakan gitu ya gitu kan dulu. Itulah ceritanya dari Denny Iskandar. Ya, sekali lagi ya kita harus bedakan mana fakta yang lama, mana fakta yang baru, karena kalau 2012 kan tidak punya kasus yang ribut-ribut RRT ini. Nah, yang menarik itu dan muncul satu nama lagi, Andrinov Caniago. Jadi kasarnya udah kan itu orang Minang. Dan Andrinov ya siap-siap kita tanya ya, tapi yang jujur. Tapi ya memang agak susah juga. Jadi saudara sekalian, sekedar informasi, setelah Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, Andrinov Caniago ini sempat diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan, merangkap Kepala Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tetapi kemudian direshuffle. Setelah direshuffle, dia menjadi komisaris utama di Angkasa Pura, ya kalau nggak salah. Setelah itu pindah yang lebih hebat lagi, yaitu komisaris utama BRI. Setelah zamannya zamannya Jokowi periode yang kedua,
ya Kartiko Wiryatmojo jadi ini, ya dia digantikan Kartiko. Nah, kemudian dia menjadi wakil komisaris utama di Mandiri. Nah, jadi itulah sekarang sepertinya sudah selesai karena udah 10 tahun kan. Pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya ijazah asli, ya ijazah asli. Prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Proses mediasi gugatan Citizen Lawsuit atau CLS terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo resmi menemui jalan buntu. Kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi, nah ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja, dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya atau sejenisnya, karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa ini ya, mestinya pada saat membuat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan, yang arsipnya itu ditunjukkan tuh mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoriat tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir. Itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Prof. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan ya wajar juga. Ini benar atau tidak? Nah. Polemik terkait kejanggalan ijazah mantan Presiden Jokowi tampaknya masih terus jadi perbincangan. Terlebih setelah 3 pakar melakukan penelitian terkait ijazah tersebut. Masing-masing pakar digital forensik Rismon Sianipar, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar epidemiologi Dr. Tifauzia Tiasuma. Berkali-kali ada acara seremonial sejenis reuni dan Dies Natalis, kecurigaan publik yang tertarik dengan isu ini malah makin menjadi. Terbaru, Ketua Komisi Informasi Provinsi KIP DKI Jakarta, Yulianto Widiraharjo, membeberkan bahwa kader PDIP Denny Iskandar yang menjadi tim sukses Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta ternyata sejak awal meragukan ijazah Jokowi. Hal itu disampaikan Yulianto dalam sebuah video wawancara dengan Dr. Tifa, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar tata negara Reflay Harun yang ditayangkan ulang akun Facebook Sidi Camplets. Dalam video itu Yulianto mengatakan, saat pemberkasan Cagup-Cawagup untuk didaftarkan ke KPU DKI Jakarta, Denny Iskandar sudah mencurigai perbedaan foto ijazah Jokowi dengan wajah aslinya. Kok foto ijazah Pak Jokowi berbeda dengan sosok aslinya? Kata Yulianto dikutip pada Rabu, tanggal 22 Oktober tahun 2025. Menurutnya, seluruh berkas pencalonan Jokowi yang diterima Denny Iskandar, termasuk ijazah yang sudah dilegalisir, berasal dari tim Solo. Meski fotonya berbeda, namun tidak ada yang menelitinya, waktu itu, beber Yulianto. Sebelumnya diberitakan,
Mantan Presiden Jokowi menghadiri acara rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada Jumat tanggal 17 Oktober tahun 2025. Rapat ini digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM. Pada kesempatan itu, Rektor UGM Ova Emilia menyambut Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Yang terhormat Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM, kata Ova pada kegiatan itu yang kini kembali menuai polemik di ruang publik.